folder. And the first one is passive voices. Passive voice ini kalian belajar when you were in grade 11 if I'm not mistaken ya. Jadi for each folder itu sudah ada handout sama exercise-nya. As you can see here for the handout. Nah, ini udah ada template-nya. Jadi this is the type of sentence and then after that this is the pattern and this is the way how you make it to passive voice. Nah, yang perlu diperhatikan adalah when you get the question, you have to analyze what type of sentence is that. Ya, jadi kayak misalnya contohnya ini delivers. Delivers itu present simple. Nah, kalau present simple itu changing-nya menjadi apa patternnya? Patternnya adalah object, and then after that you have the be, M is R, and then after that you have the verb 3. Ini in type of sentences. If you look at here, this is on the type of pattern. Jadi diklasify berdasarkan simple, continuous, perfect, and then after that kalian punya strukturnya dalam bentuk pasif itu seperti apa. Check for example this one ya, past simple. Kalau misalnya positif berarti dia subject, was were sama PTP. Nah, subject ini maksudnya apa? Subject ini adalah bukan subjek dari kalimat asli ya, tapi kalimat diambil dari objek kalimat asli. Jadi kayak contohnya ini past simple ya. Ini, nah, he delivered the letters. Bukan diambil he-nya, tapi diambil the letters-nya. Jadi as here stand for the objek dari kalimat aslinya apa. Was were, PTP itu apa? Gampangnya PTP itu adalah verb 3 gitu. Loh Miss ini kalau nggak ada by-nya, iya nggak ada by-nya. Jadi sebenarnya using by is not compulsory, tapi di sini juga ada keterangan. Kalau misalnya kalian pakai by, itu orangnya, pronounnya jadi berubah ini. Jadi kalau misalnya by kalimat aslinya ada subjeknya he gitu ya. Terus habis itu pasifnya kan terakhirnya ditambahin by, bukan pakai by he tapi by him kayak gitu. Itu yang pasif. Nah, sekarang pasif itu memang is a bit tricky karena kayak kalian ngatik kata gitu, terus habis itu ada perubahannya. Kayak contohnya ini, Agatha Christie wrote this book. This book was written by Agatha Christie. Leslie took this photograph yesterday. Nanti kalian boleh melakukan ini sendiri dengan exercise-nya. Jadi objeknya apa? Objeknya dia kan this photograph. Terus habis itu dia dipindah ke depan. And then you have the verb-nya. Nah, you should know the type of sentence dari verb yang dia pakai. Nah, kebetulan ini it uses verb to. Kalau verb to tadi kan pasifnya jadi was, were, and then verb 3. Jadi was taken by Leslie. You don't have to write by Leslie, but you need to use the time signal or time complement yesterday. Gitu. Nah, kadang itu students banyak yang apa ya, kayak kepleset gitu ya. Jadi misalnya ini, Leslie took this photographs gitu ya. Nah, mereka cenderung di sini mereka akan menggunakan was gitu. Padahal was-nya itu reflect to objek yang ada di sini. Objek, kan dia diambil dari objek. Nah, either it's singular or plural, ininya yang ada di sini itu mengikuti subjek yang ada di sini. Check for example, you have these photographs. Yeah, of course you're gonna have were over here. Seperti itu. Terus, the door was open with a key. The omelet was made with eggs, cheese, and peppers. Jadi ada beberapa case itu yang subjeknya itu bisa diganti dengan with gitu ya. Tapi nggak semuanya. Jadi ada beberapa case. Contohnya apa ya? Oh, nggak ada. Tapi kalau kamu pakai kata-kata with itu it doesn't always mean kalau ini jadi subjeknya. The door was open with a key. Kan nggak mungkin door-nya itu dibuka oleh key ya. Jadi door-nya itu dibuka dengan key. That's why you have the word with. Nah, dibuka by itu akan bisa digunakan kalau ada orang tertentu yang membuka door-nya. Who is the person, who is the doer gitu. Jadi ini by-nya nggak ada karena memang tidak ada informasi oleh siapa yang melakukan
membuka pintu, tapi dia ngasih keterangan cara dengan makanya di sini with to refer to the instrument, object or material that was used for something to be done. Kayak gitu. Terus ada lagi case tertentu itu double object. Maksudnya double object itu ada apa? Ada direct object sama indirect object. Contohnya ini. By making the direct inanimate object the subject of the passive. Rick gave me this book. Nah, sekarang mana yang mau dijadikan? Kan objeknya ada dua. Rick kasih aku sebuah buku. Maksudnya gitu. Apakah kamu mau pakai yang objek depan atau objek belakang? Both, you can do that. Bisa pakai dua-duanya. Let's see this one. Jadi yang paling dekat sama verb itu kan me ya. Me, dia sebagai objek. Kalau dia dipindah sebagai subjek, dia bakal jadi I kan. Nah ini kan past, berarti I was given. Terus this book-nya turun ke sini, doer-nya itu dipindah ke belakang, by Rick. Misalnya nggak ditulis by Rick, nggak apa-apa, that's also fine. Terus, nah yang belakang sendiri itu direct object. Direct object itu biasanya dia akan menambahin kata-kata to gitu. Nah, this book was given masih tetap verb-nya kan given. Nah, kebetulan ini booknya satu, jadi pakai was. This book was given. Ada ketambahan kata-kata to me. Jadi yang indirect object-nya itu akan ditambahin kata-kata to me. Gitu. Jadi ini adalah special addition. Let's say like that. Ya. Ya, indirect object, wait. Biasanya kalau ada kata-kata ini, jadi give, tell, send, show, bring, write, over, pay, itu ketika kalian change to passive, it needs the preposition to, udah pasti otomatis gitu ya, akan ada kata-kata to ya. Sampai sini, do you have any question? Oke, karena nggak ada question, I'll go on. Itu kan pattern-nya, terus we have the exercise. Nah, nanti boleh dikerjain. Jadi, sorry. Ini tidak ada kalimat aktifnya ya. Kalian harus langsung decide dalam bentuk pasif gitu. Write the verbs in the brackets in brackets in the right tense. All of them must be in the passive. Contohnya ini. Nomor 1 ya, misalnya merah-merahnya ini nggak ada. Maybe you gonna ask Lumis ini tahu. Ini kan kebetulan di sini udah ada jawabannya, terus dia pakai past perfect gitu kan. Sorry, past pasif gitu ya. Nah, kenapa kok dia pakai past pasif Miss gitu? Karena di belakangnya ada kata-kata refuse gitu ya. Refuse itu kan verb to. Jadi ini harus separalel. Dalam arti kalau belakangnya dia simple past, depannya dia akan dalam bentuk simple past juga. Tapi ini kan pasif. Jadi pastnya pasif itu kan was, were, and then verb 3. We were offered the job but we refused. Gitu. Terus number 1A, the children take to the zoo next week. Next week ini kan future ya. Future itu will, be, sama how can I forget? Will be verb 3 gitu ya. Berarti the children will be verb 3-nya ini apa? Taken to the zoo next week. Ini sama, but she didn't. Berarti otomatis yang depan ini dia pakai past pasif gitu. Ini pas juga karena ada in 1990. Terus last week pasif. Terus today ini pakai simple present pasif. This afternoon itu future. Nah, ini fakta. Nomor 9 itu, nomor 9 nggak ada keterangan waktunya. But it's a fact ya, kalau Don Quixote itu sudah ditulis sama Cervantes. Cervantes itu name of an author gitu. Dan it happens in the past, jadi udah pasti pakai past. Gitu. Dan banyak latihan lainnya. Oke, buat pasif,
That's my explanation. Do you have any question before I move on to the next material? Okay. Nobody answer, I assume you understand. Okay, sekarang we move to coordinating and subordinating conjunction. Itu apa? Sebenarnya ini conjunction that you use on daily basis. Cuman ini namanya aja dibikin fancy. Coordinating conjunction itu but, so, or, and. Nah, biasanya kalau kalian punya but, punya or, punya so, punya and, itu depan belakang itu jenis kalimatnya sama. Jadi kayak tadi kan Miss bilang ini paralel. Belakangnya dia pakai simple past, depannya dia pakai simple past juga. Itu kalau but, or, sama and. Kalau so, mungkin it's gonna be different gitu. Coordinating conjunction join words, phrases, or independent clauses of a sentence together. They often link similar grammatical parts of a sentence together, part of speech, and etc. Let's see the example. We went to the park, but we didn't have time for the museum. Let's meet at the beach or in front of the hotel. Dalam arti apa? Ini paralel. Jadi at the beach itu kan place gitu ya. Terus habis itu in front of the hotel juga place. Kalau depannya sini place, bukan place ya. I mean keterangan tempat gitu ya. Ini belakangnya juga akan dalam bentuk keterangan tempat. Nah, TV and a movie itu kan paralel juga ya. Jadi ini noun, ini di sininya juga noun. Harus seperti itu. Nah, but itu depan belakangnya juga paralel. Sini pakai pas, sini pakai pas gitu. Yang ini nggak usah dibaca. Terus ada subordinating conjunction. Subordinating itu ini after, before, although itu artinya meskipun sama kayak even though, because atau as karena, as long as, provided that artinya adalah selama, till, until, sampai, unless, jika, when, once, as soon as, ya you know it. While sama whereas itu ketika, tapi it also has the same meaning. Sementara itu di lain pihak, something like that ya. Nah, in spite of sama despite. Nah, biasanya yang akan susah itu when it comes to in spite of sama despite of. Mulai dari after sampai while whereas itu depan belakang akan dalam bentuk, maksudnya depan belakang adalah kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya, itu akan dalam bentuk sentence. Nah, when it comes to in spite of sama despite itu dia akan dalam bentuk phrase gitu. Mana ya contohnya? Ya ini nomor 1. They went running. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Although atau even though? Atau ya sama aja sih, Miss. Gimana menurut kalian? Rehan, can you answer? Sorry, I kind of got missed right there. Number 1, is it although or even though? Even though. Even though, karena biasanya even though itu dipakai buat sesuatu yang completely contrast gitu ya. Jadi maksudnya kayak apa ya? Kayak Beda banget dengan apa yang tadi iya, dilakukan. tapi You can kebetulan be running anyway. ya you can tetap dilakukan meskipun it's unusual situation. Tapi sebenarnya ini juga bisa dipakai dua-duanya gitu ya. Sekarang kita lihat nomor 2. 2 sama 1. Oke, perhatiin ya. Sekarang semuanya lihat ke screen 2 sama 1. Nah, 1 itu kan pakai although atau even though, terus habis itu it was very hot. Sekarang kalian lihat, sebelum although itu dia dalam bentuk sentence. Nah, terus habis itu setelah although, even though, ya either one of this, itu dia juga dalam bentuk sentence kan. Ini subject verb. Ingat ya, sentence itu kan ada 3 type, subject verb, subject modal, sama subject be. Nah, ini kan subject verb, terus habis itu setelahnya dia punya subject and be. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Although sama despite, ini keempat ini ya, although, even though, despite, in spite of, semuanya itu artinya adalah meskipun. Cuman yang membedakan adalah penggunaannya. Nah, when it comes to despite atau in spite of, dia akan diikuti kata benda.
diingat-ingat ya, akan diikuti kata benda. The rainy weather itu kan kata benda, bukan dalam bentuk kalimat. Kalau di sini ada dalam bentuk kalimat, berarti ini ya harus berubah auto. Rainy weather. Apa? How do you say rainy weather in bahasa Indonesia? Hujan, anggap aja kayak gitu ya. We went to the beach, meskipun hujan, kayak gitu. Jadi dia pakai despite atau in spite of. Ingat-ingat ya. Terus number 3. Number 3 itu because. Kalau because itu dia akan diikuti kalimat. Because S itu diikuti kalimat. Tapi kalau because of, wait. Tapi kalau because of, terus habis itu due to, itu dia akan diikuti oleh clause. Clause atau phrase? No, phrase. When I mean phrase itu bisa dibilang adalah kata benda, ya. Kalau tadi kan because, terus due, apalagi since, sorry. Ya, itu dia akan diikuti sentence. Contohnya ini. Tadi kalimatnya apa? We decided to go to the cinema. We went to the cinema because of cold beach. Ya, cold beach ya tadi. Ya. Nah, ini kan dia dalam bentuk sentence. It was too cold to go on the beach. Nah, tapi kalau pakai because of itu I shorten the sentence jadi benda aja. Cold beach itu kan benda ya, pantainya dingin. Nggak ada subjek, nggak ada verb, nggak ada subjek sama be. Gitu. Terus, ya, itu aja sih kalau subordinating conjunction. I think it's pretty clear. Nanti kalian bisa ada exercise-nya kayak nggak ada exercise-nya. Anyway, ini juga dalam classifying lebih lengkap. Subordinating conjunction itu ada apa? Ada ini semua. Question. No question? Okay. If you don't have any other question, bisa dikerjain nanti latihannya yang ada di situ. Jadi, Miss sudah kasih kan ya, foto jumlahnya berapa soalnya kayak gitu. Nah. Jadi gini nak, itu kemarin sudah tak upload di Schoology akhirnya. Reading passage-nya apa aja? Mana ya? Salah. Oh ya, belum Miss copy. Masih ada 12 IPA. Ini nanti Miss copy ke Your Schoology. Jadi nanti please diperhatikan dan understand carefully ya. Ini distribution of the question bakal ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat pasif itu dia cuma ada satu nomor aja. Terus habis itu coordinating, subordinating conjunction dia cuma ada 2 nomor aja. Ini adalah jumlah pertanyaannya. Ini adalah terletak di nomor berapa. You don't have to pay attention on this. Just pay attention on it. Gini ya, on this column. Itu untuk kisi-kisinya. Terus reading passage-nya itu kalian bisa lihat di sini. Jadi nanti read well. Kalau bisa dipahaminya itu nggak cuman ini artinya apa kayak gitu, tapi dipahaminya beyond the context. Kayak misalnya contohnya ini ya. Ini kan dia kasih contoh ya. Kasih contohnya adalah, nah, it should be noted that capital S defined
here does not refer to money. Nah, coba kalian cari di sini. Kira-kira kenapa kok capital itu tidak bisa disamakan dengan money? Padahal kita mesti mikir capital itu, ya maybe you don't have that thought yet gitu ya. Tapi you think that money is important in economic gitu ya. Tapi it's different case in this part gitu. Terus ya ini ke bawah masih gampang. Jangan lupa ini dipahami juga. Terus ini itu. Question? No? Okay.